Kita lanjutkan dialog pemirsa. Pak Kennedy, saya ingin bertanya, tadi kita sudah membahas bahwa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini saat ini perolehan suara ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Lantas yang paling penting adalah Bali dan juga Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng. Bagaimana analisa Anda yang ternyata Prabowo ini mengalahkan Ganjar? Ya, memang tidak bisa dipungkirin ya, ada Jokowi efek di sini. Seperti kita tahu, semenjak Gibran dijadikan cawapres Prabowo, memang migrasi loyalis Jokowi di basis-basis wilayah di mana menjadi pendukung Pak Jokowi itu memang terjadi migrasi besar-besaran gitu, dari terutama yang non PDIP ya. Dan itu tampak jelas di Jawa Tengah, di data survei kita sebelum hari pencoblosan ini memang kita melihat terus tren naik suara 02 di Jawa Tengah, begitu juga di Bali gitu. Dan akhirnya kita lihat hari ini dari hasil quick count sementara memang terlihat unggul Pak Prabowo, pasangan Prabowo Gibran di Bali dan Jawa Tengah. Itu tidak bisa dipungkiri merupakan efek dari Jokowi, apalagi dari hasil survei exit poll kita tadi pagi, memang tingkat approval Jokowi itu masih sangat tinggi gitu, 80% gitu. Jadi tidak bisa dipungkirin efek Jokowi inilah yang hari ini menimbulkan apa yang kita lihat di angka-angka di berbagai wilayah yang bahkan di basis kandang banteng itu sendiri gitu loh. Melihat bahwa saat ini hasil survei dari quick count ini sudah memasuki hampir 95% lebih. Ini artinya sudah tidak akan fluktuatif lagi hasilnya. Nah, ini apa perbedaan atau berapakah keakuratan dari hasil quick count dengan dari real count nanti? Ya, dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan quick count dari 2014. Jadi ini merupakan quick count ketiga untuk konteks Pilpres. Ini biasanya hasil quick count selalu di bawah 1%, hampir 1% gitu. Jadi selisih rentang margin of error dari quick count itu sendiri tidak lebih dari 1%. Jadi bisa kita pastikan ini angka dari masing-masing paslon ini hanya bergerak 1% ke atas atau 1% ke bawah gitu dari hasil resmi dari KPU nanti biasanya. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena metodologi ini sudah kita praktekkan dan sudah terbukti selama 3 pilpres terakhir gitu. Baik, Pak Arya, ini juga membahas mengenai pemilihan legislatif dan suaranya ini ternyata berbalik ataupun bertolak belakang dengan hasil dari Pilpres sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi gini, secara teoretik sebenarnya hasil pileg dalam pemilu serentak ya, kalau di literatur disebut dengan concurrent election dan sudah diadopsi oleh banyak negara dengan sistem presidensial, itu suaranya biasanya linear dengan pilpres. Jadi jika presidennya menang, partai pengusungnya jika diagregat itu juga menang, suaranya dominan, apalagi partai dari presiden itu, misalnya di konteks ini adalah Gerindra. Nah, tetapi hasil quick count per data masuk menunjukkan hasil yang agak berbeda karena hasil quick count kami per malam ini ya di data masuk di dashboard saya sebenarnya sudah 80-an% ya karena masih ada proses verifikasi, itu masih unggul di PDIP, kemudian Golkar. Meskipun angkanya belum fix ya karena datanya masih 70-an 80-an%, kalau di dashboard saya sudah 80-an%. Nah, itu sebenarnya secara teoretik agak anomali. Kenapa? Karena secara empiris juga di berbagai negara presidensial yang melaksanakan pemilu serentak ya, kebanyakan di Amerika Latin, tapi di tetangga kita juga ada Filipina. Filipina itu juga melaksanakan pemilu serentak, itu partainya juga terangkat biasanya. Nah, Gerindra ternyata tidak cukup terangkat per data hari ini. Kita nggak tahu apakah nanti akan berubah datanya ya. Tapi per data hari ini justru kalau di pileg kita lihat PDIP yang cukup unggul, baru kemudian disusul oleh ada Golkar, ada Gerindra, dan kemudian ada PKB. Nah, itu yang kita perlu baca lagi, apa yang menjelaskan tidak linearnya antara perolehan capres dan partai dalam pemilu serentak. Kenapa?
Jadi gini, secara teoritik perilaku pemilih itu dalam voting decision itu ada dua dalam memilih capres dan partai, yaitu straight ticket voting dan split ticket voting. Nah, yang saya jelaskan tadi dalam pemilu serentak itu straight ticket voting. Jadi dia akan memilih partai di mana partai itu mendukung capres dia. Kenapa partai mengikuti pilihan capres? Karena capres itu pilihannya hanya 2 atau 3. Dan itu mudah untuk mengingat figur dan seterusnya. Jadi mereka menggunakan yang disebut dengan heuristik. Jadi mekanisme dalam psikologi masing-masing orang, masing-masing pemilih untuk menavigasikan di antara partai yang banyak ini, caleg yang banyak ini, siapa yang saya pilih. Nah, itu akan lebih mudah, yaitu partai yang mendukung capres dia. Sehingga secara empiris banyak hasil pemilu di mana suara partai itu mengikuti suara capresnya. Kalau capresnya kalah, biasanya partainya juga nggak terlalu tinggi, kalah juga. Nah, yang kedua adalah split ticket voting, yaitu terbelahnya atau non-linearnya, tidak linearnya pilihan partai ke capres. Dia memilih Prabowo misalnya, tapi partainya PDIP. Ya, kan itu tidak linear karena partainya berbeda. Atau dia memilih Ganjar tapi partainya PKS misalnya. Nah, split ticket voting terjadi ketika partai ID rendah, yaitu tingkat kedekatan orang atau attachment, psychological attachment terhadap partai politik rendah. Nah, faktanya di Indonesia memang rendah, yaitu hanya sekitar 10-20%. Meskipun di masa menjelang hari pemungutan suara biasanya partai ID, tingkat kedekatan orang dengan partai naik karena ada eksposur kampanye, caleg yang kemudian door to door dan seterusnya biasanya meningkatkan kedekatan orang dengan partai, teraktivasi. Nah, itu biasanya naik, tapi biasanya nggak lebih dari 30%. Nah, beda dengan di Amerika. Amerika itu hampir dari 80% pemilih itu merasa dekat dengan either Republik maupun Demokrat misalnya. Sementara di Indonesia tidak lebih dari 1/3, bahkan tidak lebih dari 1/4 yang dekat dengan partai. Nah, itu bisa jadi menjelaskan tidak linearnya perolehan capres dan partai. Karena orang membaca misalnya Gus Muhaimin itu entitas yang berbeda dari PKB. Karena kalau temuan di Poltreking kita sempat bedah survei di Jawa Timur misalnya, pemilih-pemilih PKB itu justru sedikit lebih banyak ke 02 dibandingkan 01. Meskipun semua orang tahu bahwa Caimin adalah ketua umum PKB misalnya. Nah, jadi ada psychological proses yang berbeda di level pemilih kita karena memang orang yang dekat dengan partai itu tidak banyak. Tadi jumlahnya hanya 20% atau kurang, biasanya bahkan di bawah 10% kalau dia di periode di luar pemilu. Nah, itu yang bisa jadi menjelaskan fenomena hasil pileg yang tidak cukup linear dengan hasil pilpres. Baik, Pak Kennedy, apakah hasilnya juga sama untuk dari sisi lembaga legislatif? Apakah PDIP juga memiliki suara terbanyak sementara ini? Ya, sama dengan data dari lembaga Masaria. Memang di data indikator dari posisi sekarang, data masuk hampir 65%. Memang posisi 1, 2, dan 3 ini masih ditempatin oleh PDIP, Golkar, dan Gerindra. Kemudian disusul PKB. Jadi, tapi selisihnya memang masih sangat tipis ya, dalam rentang margin of error dari 3 partai itu. Dan seperti kata Mas Arya, memang ada anomali di sini karena seperti kita tahu dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika di 2014 dan 2019 ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden itu juga PDIP menjadi pemenang dari pileg gitu loh. Sedangkan untuk sekali ini kalau kita lihat dari data quick count sementara yang masuk ini ternyata ada fenomena yang tadi Mas Arya bilang split ticket voting. Jadi PDIP masih unggul, namun untuk Pilpres itu sangat dominan ke Pak Prabowo gitu loh. Jadi ini memang cukup menarik gitu saat ini. Pak Kennedy, saya ingin bertanya ini secara teoritis saja. Apabila memang benar yang terpilih sebagai presiden itu umpama merupakan oposisi dari partai dari lembaga legislatif, bukankah itu justru menjunjung tinggi demokrasi? Karena salah satu fungsi dari lembaga parlemen itu untuk mengawasi pemerintahan. Ya, memang dalam demokrasi yang sehat itu perlu oposisi yang kuat gitu ya. Jadi ketika
presiden dan juga partai pemenang itu berada di posisi yang diametral gitu katakan, itu bisa menghadirkan checks and balance dan merupakan tanda dari sistem demokrasi yang sehat gitu loh. Dan ini pun jadi memang perlu ditunggu hasil KPU seperti apa, tapi kalau misalnya hasil KPU tidak berubah dari apa yang hasil sementara quick count ini dan PDIP tetap menjadi juara dari pemilihan legislatif, itu bisa dipastikan ketua DPR berikutnya kan akan dari partai pemenang yakni PDIP. Dan bagaimana nanti langkah yang dilakukan apabila Pak Prabowo nanti yang menjadi presiden, apakah ia akan mengajak bergabung PDIP atau seperti apa sikap Bu Mega nanti sebagai pemegang veto power di partai PDIP, itu tentu nanti ada negosiasi lanjutan antara elit dan itu kita belum bisa berspekulasi apa yang akan terjadi karena ini pasti masih alot gitu loh ke depannya.